Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat investor, sobat trader dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dinda Furqon pada kelas membaca candlestick. Oke. Pada kali ini merupakan part kedua. Bagi teman-teman yang belum mempelajari part pertama, saya sudah sertakan linknya di deskripsi atau nanti ada di akhir ya. Di akhir untuk link ke part pertama. Pada part kedua ini yang akan dibahas yaitu kegunaan pola candle hammer dan pengakuratannya. Ya, adapun untuk pola hammer ini, pola candle hammer ini digunakan bisa untuk di kripto, bisa analisa untuk di saham, bisa juga untuk analisa di forex. Oke, kita langsung saja. Apa yang akan dipelajari pada video ini? Yang pertama, apa itu hammer? Oke. Yang kedua, penyebab terjadinya pola candle hammer. Ketiga, ilustrasi proses terjadinya candle hammer. Nanti akan ada gambaran prosesnya seperti apa. Yang selanjutnya, cara penggunaan pola hammer. Ya, tentunya pada chart. Bagaimana sih cara menganalisanya? Bagaimana agar melihat posisi yang tepat gitu untuk pembelian. Nah, selanjutnya yaitu pengakuratan hammer. Bagaimana sih hammer yang akurat itu seperti apa? Nanti akan dibahas. Oke, silahkan simak videonya sampai selesai. Apa itu hammer? Hammer itu adalah palu. Artinya palu. Teman-teman tahu kan palu seperti apa? Nah, untuk ngegetok gitu ya. Hammer. Nah, pada candlestick juga ada yang namanya pola hammer. Ya, pola hammer itu mirip sekali, persis seperti palu. Ya. Lalu apa itu pola candle hammer? Hammer itu merupakan candlestick. Hammer candlestick adalah pola pada grafik harga yang terjadi ketika suatu aset diperdagangkan secara signifikan dan lebih rendah dari pembukaannya. Tetapi rally dalam periode penutupan mendekati harga pembukaan. Maksudnya bagaimana? Hammer adalah pola pembalikan arah naik. Ya. Dalam kata lain, bullish reversal yang terbentuk dalam sebuah pergerakan turun. Jadi harga sedang turun tuh. Jadi harga sedang turun, sedang merosot. Nah, lalu ada pola hammer seperti ini, memperlihatkan bahwa pola hammer ini jadi batas bawah atau harga murahnya itu sudah dekat dan harga akan kembali naik. Jadi shadow yang di bawah itu, yang mana shadow? Yang ini. Nah, ini. Ini shadow. Jadi terbentuknya hammer itu begini. Para seller atau penjual mencoba menekan harga serendah-rendahnya. Itu ya. Jadi shadow ini menunjukkan bahwa penjual sedang berusaha menekan harga supaya bisa serendah mungkin atau semurah mungkin. Tapi pembeli datang dan menekan kembali harga. Maka terbentuklah pola hammer. Seperti ini. Biar lebih paham lagi nih. Kita langsung saja pada bab penyebab terjadinya candle hammer. Biar paham nih. Biar paham. Jadi begini. Penjual itu menekan harga agar serendah mungkin. Tetapi pembeli datang dan menekan harga. Sehingga pada saat penutupan, close candle ya, shadow lebih panjang dan membentuk seperti palu. Itu penyebabnya terbentuknya sebuah hammer. Sudah paham? Itu ya. Oke, kita langsung saja ke ilustrasinya. Kita lihat. Nah, pada saat open harga terus turun, lalu buyer datang dan naik, buyer datang tuh. Sehingga close candle di atas harga open. Saya ulangi lagi. Harga open
lalu turun banyak menjual, lalu datang bayar, setelah itu bayar banyak ya, lalu close di atas, maka itulah terbentuk pola hammer seperti itu penyebabnya. Nah, seperti ini. Sudah paham kan teman-teman? Jadi penyebabnya hammer, tadi kan sudah ilustrasinya, dia turun ke bawah, seller, lalu buyer datang. Jadi saat close candlenya di atas harga pembukaan, itu penyebab dari hammer. Nah, adapun jika yang merah close candlenya, close harganya, nah ini di bawah harga open. Tadi kan kalau yang warna hijau itu close-nya di atas harga open. Nih. Nah, ini close di atas harga open, atas harga pembukaan. Kalau yang merah close-nya di bawah harga open. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Cara penggunaan pola hammer. Bagaimana sih cara penggunaannya? Oke, pola hammer ini, jadi ketika harga mengalami penurunan, nah ketika ada pola hammer ini, potensinya akan naik. Jadi syaratnya ini kan bullish reversal. Jadi ada candle yang menurun seperti ini. Ada candle dulu yang menurun, baru terbentuk pola hammer. Jika menemukan pola hammer seperti ini, nah maka kita siap-siap untuk melakukan pembelian. Apakah langsung beli? Boleh-boleh saja, tapi kita mencari titik aman atau pengakuratan. Itu ya. Jadi syaratnya ketika ada penurunan, nah seperti ini ada penurunan, lalu ada pola hammer. Nah, ketika ada pola hammer kita siap-siap untuk melakukan pembelian. Nah, contoh kasus seperti ini. Nah, ini kan harga sedang turun. Di sini ada pola hammer. Ada bullish hammer. Nah, ketika ada bullish hammer ini, potensinya naik. Gitu. Itu ya, sudah paham? Jadi ketika ada penurunan, syaratnya ada penurunan. Ketika ada penurunan dan ada pola bullish hammer atau pola hammer, maka potensinya harga akan mengalami kenaikan. Itu ya. Nah, langkah selanjutnya, pelajaran selanjutnya yaitu pengakuratan hammer. Untuk melakukan pembelian atau buy, ya, sebaiknya menunggu area konfirmasi. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika terbentuk hammer seperti ini, nah ini kan nggak langsung naik, maksudnya nggak langsung naik, maksudnya di sini ada beberapa candle lagi tuh. Terkadang seperti itu. Jadi lebih baik menunggu area konfirmasi. Menunggu bagaimana? Jadi kita lihat, ini kan area konfirmasi. Nah, area konfirmasi ini maksudnya bagaimana? Jadi kita menunggu ada penebusan harga di atas harga hammer tersebut, di atas hammer tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah terbentuk hammer dengan close sempurna. Ini baik yang hijau atau yang merah itu sama saja. Jadi setelah menunggu area konfirmasi, jadi ini kan candle pertama. Nah, ini candle kedua, dia menembus di area konfirmasi di atas harga candle ini. Nah, maka ketika ada seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan pembelian.
Nah, atau misal ini candle terbentuk lagi. Ini candle terbentuk lagi. Itu misal nggak nembus. Nah, kita harus nunggu dulu tembus di sini. Ada pola penembusan. Nah, baru kita melakukan pembelian. Nah, contoh kasus seperti ini. Ini kan ada sebuah pola hammer. Sini. Setelah terbentuk pola hammer, ini gak langsung naik. Ada 1-2 candle dulu ya. Nah, ini baru dia naik. Tuh ya. Nah. Tuh, nah baru dia naik. Nah, selanjutnya ini oke dikombinasikan dengan trend market ya. Kalau trend market itu ada pembahasannya khusus, saya tidak akan bahas di sini. Karena saya lihat di sini ini bukan hanya hammer saja, tapi hammer plus trend market itu sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi kombinasi antara hammer dan harga, hammer dan trend market itu sangat bagus sekali. Silakan nanti saya sudah buatkan videonya, nanti ada di akhir atau di deskripsi. Kita langsung lihat contoh lagi. Nah, kasus selanjutnya, oke, itu saya sudah beri tanda hijau ya. Itu masih hammer yang warna merah ya. Jadi kita itu menunggu konfirmasi di sini. Nah, ada konfirmasi. Setelah terkonfirmasi, nah, baru kita bisa melakukan pembelian. Tuh ya. Nah, ini juga sama kan? Ada hammer terkonfirmasi. Kita melakukan pembelian di sini, bisa melakukan beli atau buy. Nah, ini potensinya akan naik. Sama seperti ini. Jadi kita tunggu konfirmasinya di atas, sedikit di atas dari hammer ini. Nah, contoh lain. Contoh kasus yang lain. Nah, ini sama juga. Hammer menembus area konfirmasi. Harga langsung naik. Ini area konfirmasi. Oke, ini langsung naik. Jadi harus terkonfirmasi dulu. Oke, mungkin itu untuk pembahasan dari contoh ya, penerapan dari hammer. Lalu apakah cukup hammer saja? Sebenarnya dengan hammer tersebut, dengan pola candle ini sudah bisa profit. Itu. Tapi akan lebih bagus jika dimaksimalkan dengan pengakuratannya dimaksimalkan gitu ya. Lalu dengan apa? Ada teori support dan resisten, ada teori membaca market, ada teori membaca pergerakan harga, ada teori chart pattern, atau indikator pembantu. Itu lebih bagus lagi. Tuh ya. Jadi misalkan entry, nah nanti ada kekuatan ilmu lainnya gitu untuk lebih mantap tradingnya. Nah, nanti silakan dipelajari pada video-video ini. Nanti link deskripsinya juga akan saya sharingkan ya di deskripsi linknya. Tuh. Oke, mungkin sudah berapa menit ini ya? Sekitar 15 menit lebih lah. Oke, adapun kesimpulan ya, seperti orang-orang kuliah gitu ya, ada kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari pelajaran kali ini. Yang pertama, hammer adalah pola pembalikan arah gitu ya. Jadi ingat, syaratnya ketika ada penurunan. Nah, ketika ada penurunan, ada pola hammer, maka ini sangat bagus. Itu ya. Pola hammer sangat bagus sekali ini. Tuh. Pola hammer ini terbentuk dalam sebuah pergerakan turun. Gitu. Saat harga turun dan ada pola hammer memperlihatkan batas bawah, gitu ya. Pola hammer ini memperlihatkan batas bawah, gitu. Sudah dekat dan harga akan kembali naik. Gitu ya. Selanjutnya, pengakuratan hammer. Ya, jadi untuk beli sebaiknya menunggu area konfirmasi seperti yang tadi.
Jadi begitu terbentuk hammer kita jangan langsung beli, tapi kita menunggu dulu area terkonfirmasi gitu. Biar lebih akurat pokoknya. Nah, yang ketiga, kesimpulannya, pola hammer ini sangat cocok dikombinasikan dengan ilmu trend market, area support dan resisten, chart pattern, dan indikator lainnya. Oke, sudah sampai pada akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Pola hammer ini bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan ke pola candle yang lainnya di part 2, masih dalam kelas membaca candlestick. Pada dari itu jangan lupa like dan subscribe ya, biar nanti ada notifikasi untuk pelajaran selanjutnya. Semoga pelajaran selanjutnya lebih seru. Tapi apakah saya seru ya? Mudah-mudahan aja seru. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga sukses, semoga profit. Oke, salam cuan dan salam profit.